Walaupun Cindy sangat senang karena akan segera menjadi istri Dion, namun Ibu Su menentang dan membuatnya sangat takut. "Cindy, tunggu aku menyelesaikan pekerjaanku. Siang aku akan membawamu untuk mencoba baju pengantin ya." Dion sedang berada di depan cermin memakai jas. Cindy pun memakaikannya dasi. Cindy tahu jika Dion sangat sibuk. Mempersiapkan pernikahan bukanlah mainan. Dia pun tidak suka dengan perusahaan yang mengatur pernikahan tidak teliti. Takut jika membuatnya kelelahan, sangat banyak masalah yang harus dia atur sendiri. Ini membuat Cindy sangat terharu terhadap Dion. "Ya, baiklah." Cindy pun mengangguk. Memikirkan dia akan menjadi istri pria ini, dia pun sangat bahagia. Ibu Su yang terlihat tidak senang pun tidak menghiraukan mereka. Mereka berdua bermesraan sambil sarapan. Dion dengan berat hati pun pergi ke perusahaan karena banyak yang harus dia urus. Dia juga sangat ingin menemani Cindy, namun dia itu adalah penerus keluarga Su. Tidak boleh melepaskan itu semua. Cindy sendirian sedang membaca buku di taman. Teleponnya berbunyi. Cindy melihat nama Elsa yang terlihat, berpikir dan menutupnya. Wanita ini sangat mengganggu. Dia tidak ingin ada hubungan dengannya lagi. Namun, ponsel terus mengganggunya. Lalu dia dengan tidak senang menjawab telepon itu. "Halo Elsa, kalau tidak ada apa-apa, aku tutup ya." Cindy dengan nada suara yang tidak baik menjawab telepon. "Mengenai Dion, tidak tahu apakah kamu tertarik atau tidak." Cindy terdiam, menunggu Elsa melanjutkan ucapannya. "Apakah kamu pikir Dion itu benar-benar menyukaimu? Dia hanya karena anak dalam kandunganmu itu." Elsa mulai mengadu domba. Cindy dengan tenang tersenyum dan berkata, "Itu juga lebih baik daripada orang yang tidak memiliki anak." Terhadap Elsa yang memancing emosinya, Cindy tidak peduli. Dia bisa melihat semua yang Dion lakukan. Dia tidak percaya Dion tidak menyukainya. "Kak, aku harus mengatakan kamu pura-pura atau memang bodoh?" Elsa pun menertawainya. "Kamu masih ingat noda merah di bajunya malam itu?" Masalah ini tentunya Jenny yang memberitahunya. Jenny tidak rela Dion mengambil 10% sahamnya. Tentunya dia harus melakukan sesuatu. Dan karena bekas ciuman itu, Dion mengetahui perasaan Cindy. Jadi dia tidak begitu peduli. Namun, sekarang Elsa yang mengungkitnya, Cindy pun teringat. Belakangan ini dia terbelut dalam kebahagiaan dan melupakan masalah itu. "Apa maksudmu?" Cindy pun menjadi serius. Benar, sekarang dia sangat peduli siapa wanita itu. Elsa tidak menjawabnya. "Dengar-dengar kamu akan mencoba gaun pengantin dengan Dion siang ini ya?" "Lalu kenapa?" Cindy merasa ada sesuatu terjadi. "Kalau tidak, ayo kita coba lihat siapa yang lebih penting di hati Dion." Setelah berkata, Elsa pun menutup telepon. Dia pun menelpon balik, namun selalu ditolak dan akhirnya dinonaktifkan. Perasaan Cindy seketika menjadi gugup. Dia percaya perasaan Dion padanya, namun merasa sesuatu akan terjadi. Siang hari, Cindy makan sendiri di rumah. Dion menelponnya mengatakan sedang rapat. Dia akan pulang siang nanti. "Dion." Belakangan ini Dion sangat lelah, jadi suaranya sedikit kelelahan, namun penuh dengan kasih sayang. "Iya, ada apa?" "Siang ini kamu akan pulang kan?" Cindy dengan ragu bertanya. Walaupun dia mempercayai Dion, namun dia pun sangat takut. Dion yang mendengar ucapan ini pun tertawa. "Jika aku sudah berjanji, maka aku pasti akan pulang. Kamu tenang saja." Mendengar ucapan Dion membuat Cindy tenang. Benar, Elsa itu bukanlah apapun. Mana mungkin akan merubah sesuatu.
Lagi pula dia sedang mengandung anak Dion. Dia mana mungkin meninggalkannya kan? Cindy tidak berhenti menenangkan dirinya sendiri, namun dia masih saja khawatir. Cindy tidak pernah merasa waktu berjalan begitu lambat. Dion baru saja menyelesaikan rapat panjang. Belakangan ini dia jarang berada di perusahaan. Banyak masalah yang harus dia urus. Banyak proyek baru dan laporan dari berbagai bagian. Akhirnya selesai. Dion mengucek matanya. Beberapa jam lagi dia sudah bisa membereskan semuanya dan pergi menemui Cindy. Memikirkan wanita itu memakai gaun pengantin, hati Dion pun berdetak kencang. Benar-benar tidak sabar. Setelah Dion menghabiskan makanan di tangannya, dia mulai dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Itu dari Elsa. Dion berpikir sejenak, lalu mengangkatnya. Dion, kepalaku sakit sekali. Kamu datang lihat aku ya. Suara Elsa seperti sedang menangis. Dahi Dion pun mengerut dan langsung berkata, tidak. Dia pun langsung menutup telepon. Bercanda, bagaimana mungkin dia meninggalkan wanitanya demi wanita lain? Telepon pun kembali berdering. Dion dengan tidak sabar menjawab. Sudah aku bilang, aku tidak akan pergi. Emosi Dion sangat besar. Wanita ini selalu mengganggunya, membuatnya sangat kesal. Dion, ada apa? Mengapa kamu begitu emosi? Itu adalah suara Anthony. Dion yang mendengar suara Anthony pun tahu jika dia sudah salah memarahi orang. Benar-benar maaf, aku pikir adalah Elsa. Anthony pun berkata, oh, wanita itu melakukan apa hingga membuatmu begitu marah? Dion mengucek mata seperti tidak ingin membicarakan masalah wanita itu. Jangan membicarakannya lagi, orang itu tidak penting. Ada apa kamu mencariku? Anthony terlihat tidak mementingkan wanita itu dan langsung mengubah topik. Hendra dalam waktu dekat ini sudah pulang ke kota Rau. Mungkin akan melakukan sesuatu. Kamu harus berhati-hati. Belakangan ini aku sedang menyelidiki masalah kota Sanggit. Dion yang mendengar Hendra kembali pun dengan tenang berkata, oh, bagaimanapun sekarang sudah berbeda. Sekarang Cindy sudah benar bersamanya. Hendra tidak akan bisa memaksanya. Namun Anthony langsung mengecek yang membuatnya heran. Masalah apa yang membuatnya langsung turun tangan? Anthony tertawa dan dengan jujur berkata, hanya masalah waktu saya muda. Tidak ada masalah besar. Kamu jaga Cindy dan Hendra saja.